Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hikmah dengan NIM akhir 008. Nah, di sini saya akan memberikan psikoedukasi tentang bahayanya self diagnose. Nah, sebelum kita membahas apa bahayanya self diagnose, perlu kita ketahui apa sih self diagnose itu sendiri. Jadi, perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah orang dalam mencari sebuah informasi, termasuk kesehatan. Jadi zaman sekarang itu orang-orang itu semakin mudah untuk mengakses info baik kesehatan secara fisik ataupun psikologis. Nah, kemudahan mengakses informasi ini bisa memungkinkan orang-orang dapat menyimpulkan suatu masalah kesehatan mereka, baik itu secara fisik atau psikologis. Nah, self diagnosis itu sendiri merupakan kayak kita mendiagnos tentang penyakit kita sendiri dengan informasi yang didapat baik itu dari internet, padahal sumber-sumbernya itu belum tentu kredibel, atau bisa dari teman atau keluarga yang bukan ahlinya, atau bahkan berdasarkan pengalaman di masa lalu dari individu tersebut. Nah, self-diagnose itu sendiri dapat berpengaruh pada kesehatan mental karena dapat menimbulkan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Jadi dari kekhawatiran itu sendiri dapat memunculkan gangguan kecemasan karena terlalu mempercayai suatu informasi yang bukan didapat dari ahlinya, atau bisa kita simpulkan itu informasi-informasi yang didapat melalui internet. Nah, mendiagnosis diri sendiri dapat membahayakan karena suatu penyakit atau gangguan memerlukan penanganan yang tepat. Jadi dalam suatu informasi melalui internet atau informasi dari teman, keluarga, atau pengalaman masa lalu orang tersebut itu belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya kita alami, karena mereka itu atau internet itu kan bisa dikatakan bukan ahlinya dalam bidang tersebut. Nah, apa sih efek self diagnose? Jadi ada 4 efek self diagnose. Yang pertama yaitu cognitive effects. Nah, cognitive effect tersebut merupakan terjadi pada aspek kognitif, di mana membuat seseorang kebingungan dalam mendeteksi atau bisa dikatakan menyimpulkan penyakit yang mereka derita. Selain itu, cognitive effects dapat memunculkan rasa frustasi dalam diri kita mengenai kelainan yang kita alami. Jadi kayak seseorang itu setelah mendiagnosis penyakit mereka sendiri itu dapat menimbulkan kayak pemikiran, terlalu memikirkan, ini semisal nanti ternyata aku sakit ini loh, nanti aku bisa begini, bisa begitu. Nah, itu bisa membuat dirinya mengalami kesulitan hingga rasa putus asa karena terlalu banyak memikirkan penyakitnya. Yang kedua adalah affective effect. Nah, self diagnosis akan menyebabkan seseorang mengalami tekanan fisik dan emosional. Jadi mereka akan menghadapi banyak tantangan yang dihadapi di masa depan, termasuk prospek akademik dan kegiatan yang bisa dilakukan dulu tidak akan lagi berjalan di masa depan. Jadi lebih ke kayak setelah mereka melakukan self diagnose, mereka jadi terlalu memikirkan penyakit mereka yang mungkin sebenarnya tidak seburuk yang mereka pikirkan. Jadi karena self diagnose itu bukan dari ahlinya, maka bisa jadi yang muncul di internet misalnya itu beberapa penyakit yang bisa dinilai berat gitu loh. Semisal gejala-gejala batuk, aku kena asma atau aku kena virus apa. Nah, itu bisa membuat individu tersebut mengalami tekanan fisik dan emosional. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah behavioral effect.
yang umumnya menimbulkan maladaptasi sosial. Jadi seseorang tersebut akan merasa kayak mereka itu jadi malu terhadap keadaan sosial, atau karena mereka melakukan self diagnosis itu sendiri, mereka jadi kayak, oh aku kena penyakit ini nih, apakah aku bisa sembuh. Jadi kayak hubungan mereka dengan lingkungan sosial mereka jadi bisa memburuk. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah positif efek. Nah, selain dari 3 efek negatif, ternyata ada efek positif dari self diagnosis dalam sisi mendapatkan manfaat akademis atau sisi dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, dengan self diagnosis, seseorang akan mendapatkan manfaat akademis tertentu dan memberikan motivasi untuk membandingkan gejala dan resiko yang dideritanya dengan orang lain. Nah, hal ini menjadi salah satu cara belajar yang ampuh untuk tersimpan di memori mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah bahayanya self diagnosis. Nah, jadi bahayanya self diagnosis dibandingkan dengan manfaat yang didapat, self diagnosis melalui internet itu memiliki banyak resiko yang berbahaya. Yaitu yang pertama, tingkat keakuratan informasi di internet tergolong rendah. Telah disebutkan sebelumnya bahwa semua orang berhak mengakses berbagai situs internet. Sebagian besar situs di internet justru menampilkan hasil yang jauh dari perkiraan, sehingga membuat seseorang panik dan khawatir. Yang kedua, internet tidak membedakan informasi dari seorang profesional dan bukan profesional. Internet hanya menyediakan banyak sekali informasi seputar perkembangan pengobatan. Jadi di internet itu sendiri masih banyak situs-situs yang bisa dibilang itu belum tentu resmi atau dibuat oleh ahlinya. Jadi siapapun itu bisa membuat situs atau mengubah situs itu sendiri. Jadi belum tentu gejala-gejala yang kita alami lalu kita cari di internet itu belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, selain itu ada apa aja sih langkah untuk berhenti melakukan self diagnosis? Nah, yang pertama itu adalah menghindari mencari tahu penyakit melalui internet. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Jadi meski tidak dilarang untuk mencari suatu informasi di internet, namun ini bukanlah suatu cara penanganan yang efektif. Hal ini itu justru dapat memicu kesalahan dalam penanganan akibat salahnya diagnos. Nah, yang kedua, hindari tes mental melalui daring. Nah, jangan terlalu sering melakukan tes mental secara online. Saat ini banyak sekali bermunculan tes-tes yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang beredar di internet. Nah, kalian bisa menghindari tes-tes tersebut karena bisa dibilang kredibilitasnya itu sangat diragukan. Selain itu, tes online yang kemudian marak ditemukan juga tidak menilai gejala secara spesifik, hanya berdasarkan pada gambaran umum saja. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah jangan jadikan penderita gangguan mental lain sebagai rujukan. Nah, meski mirip, jika semisal kondisimu itu mirip dengan orang lain, belum tentu sama. Jadi jangan jadikan kondisi orang lain sebagai rujukan. Nah, seringkali kita itu menemukan kesamaan gejala dalam kondisi yang dirasakan dengan seseorang yang kita kenal atau selebritas dengan gangguan kesehatan mental. Nah, perlu kita ketahui, meskipun mirip, namun kondisi satu orang dengan orang lain itu belum tentu sama. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu jangan ragu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, pergi ke psikiater tidak lantas menandakan seseorang itu gila. Nah, jadi jika kamu memang merasakan gejala-gejala yang tak terkira dan telah sampai merusak keseharianmu, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri dan berkonsultasi pada para ahli, karena kesehatan mental bukanlah hal yang dapat ditangani oleh seorang diri. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin penting dari self diagnosis itu sendiri, kita perlu berhati-hati dan juga tidak boleh sembarangan dalam mendiagnosis suatu penyakit, baik itu diri sendiri maupun orang lain, karena belum tentu diagnosis yang kita lakukan karena memang bukan dari ahlinya itu benar adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.